what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wiandini dengan NIM 2403010027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar semantik. Oke, yang pertama, apa itu ketetapan dalam menjelaskan hakikat dan ruang lingkup makna? Ketetapan dalam menjelaskan apa itu hakikat dan ruang lingkup makna itu sangat penting untuk memahami dan mengkomunikasikan ide dengan jelas. Hakikat makna adalah arti atau isi dari suatu kata, frasa, atau kalimat. Makna dapat bersifat objektif, yaitu berdasarkan pada definisi yang disepakati, atau subjektif, yaitu berdasarkan pada interpretasi individu. Individu lingkup makna. Individu lingkup makna ini mengacu pada semua kemungkinan arti yang dapat dikaitkan dengan suatu kata, frasa, atau kalimat. Ini dapat mencakup makna denotatif. Makna denotatif ini arti literal atau kamus dari suatu kata. Makna konotatif. Makna konotatif ini arti tambahan atau emosional yang terkait dengan suatu kata. Makna idiomatis. Makna idiomatis ini arti yang berbeda dari makna literal kata-kata dalam suatu frasa. Nah, selanjutnya itu ada makna kontekstual. Makna kontekstual ini arti yang tergantung pada konteks di mana kata, frasa, atau kalimat digunakan. Ketetapan dalam penjelasan untuk mencapai ketetapan hakikat ruang lingkup makna perlu diperhatikan. Definisi yang jelas. Gunakan definisi yang tepat dan mudah dipahami. Contoh relevan. Berikan contoh relevan untuk mengilustrasikan makna yang dimaksud. Konteks yang tepat. Perhatikan konteks di mana kata, frasa, atau kalimat digunakan. Selanjutnya itu ada nuansa makna. Nuansa makna ini perlu mempertimbangkan berbagai nuansa makna yang mungkin terkait dengan suatu kata. Selanjutnya itu ada penghindaran ambiguitas. Hindari penggunaan kata atau frasa yang sekiranya ambigu. Itu contohnya, misalnya kata rumah memiliki makna denotatif sebagai bangunan tempat tinggal. Namun kata rumah juga memiliki makna konotatif sebagai tempat nyaman dan aman. Dalam konteks tertentu, rumah bisa merujuk pada keluarga atau tempat asal seseorang. Kesimpulannya itu, ketetapan dalam menjelaskan hakikat dari ruang lingkup makna sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan komunikasi yang efektif. Oke, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu ketetapan dalam menjelaskan jenis makna. Ketetapan dalam menjelaskan jenis makna sangat penting untuk memahami dan menginterpretasikan bahasa dengan benar. Ada beberapa jenis makna yang dapat dipahami. Terus juga ada perbedaannya. Di antaranya, mereka membantu kita mengidentifikasi nuansa dalam bahasa dan menghindari kesalahpahaman. Beberapa jenis makna yang umum itu, yang pertama ada makna leksikal. Itu tuh merujuk pada makna dasar sebuah kata seperti tercantum dalam kamus. Misalnya kata meja memiliki makna leksikal. Permukaan datar yang didukung oleh kaki. Digunakan yang didukung oleh kaki. Digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda. Yang kedua itu ada makna kontekstual. Makna yang muncul dalam konteks tertentu yang dapat berbeda dari makna leksikalnya. Misalnya kalimat dia duduk di meja. Itu tuh memiliki makna kontekstual yang berbeda dari kalimat dia membersihkan meja gitu. Terus yang ketiga itu ada makna denotatif, merujuk pada makna literal atau objektif sebuah kata atau frasa. Misalnya kata merah memiliki makna denotatif, warna yang memiliki panjang gelombang tertentu. Yang keempat itu ada makna konotatif. Makna konotatif ini merujuk pada makna emosional atau subjektif sebuah kata atau frasa. Misalnya kata merah dapat memiliki konotasi bahaya atau cinta. Nah, yang kelima itu ada makna idiomatik. Makna ini tuh merujuk pada makna kiasan atau peribahasa yang tidak dapat dipahami dengan memahami makna leksikal. Kata-kata penyusunnya. Misalnya, idiom mengucapkan selamat tinggal memiliki makna berpisah. Nah, yang keenam itu ada makna figuratif, merujuk pada penggunaan bahasa yang tidak literal, seperti metafora, smile, dan personifikasi. Misalnya metafora, hati batu, tidak memiliki makna literal, tetapi menggambarkan seseorang yang tidak memiliki perasaan.
Nah, memahami berbagai jenis makna membantu kita untuk menginterpretasikan teks dengan lebih akurat, menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi, menciptakan teks yang lebih efektif dan menarik. Ketetapan dalam menjelaskan jenis makna ini merupakan keterampilan penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan. Nah, itu di dalam pendidikan itu untuk memahami dan mengajarkan bahasa secara efektif. Terus yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi ini untuk berinteraksi dengan orang lain dengan jelas dan juga akurat. Terus yang ketiga itu ada sastra. Sastra ini untuk menganalisis dan memahami karya sastra dengan lebih mendalam. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis makna, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami bahasa yang lebih baik. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu ketetapan dalam menjelaskan hakikat dan ruang lingkup relasi makna. Nah, di sini tuh relasi makna adalah hubungan antara makna dalam kata, frasa, kalimat, atau bagian teks lainnya. Penting untuk memahami bagaimana makna dibangun dalam bahasa dan bagaimana makna dapat berubah sesuai konteks. Hakikat relasi makna meliputi hubungan antara makna, sistematika dalam bahasa, dan pengaruh konteks terhadap makna. Konteks seperti situasi dan tujuan komunikasi dapat mengubah relasi makna. Ruang lingkup relasi makna terdiri dari, pertama itu relasi makna kata sinonim. Contohnya itu cantik, indah. Kalau anonim itu contohnya panas, dingin gitu. Hiponim, contohnya tuh kucing, bagian dari hewan. Hipernim, contohnya tuh hewan adalah kategori dari kucing gitu. Homofon, contohnya itu tahu, pakai hadiah tahu, sama tahu pakai u gitu. Homograf, itu tuh contohnya bank sama bank tuh. Dan polisemi, contohnya itu kaki-kaki meja. Terus selanjutnya itu ada relasi makna frasa, sinonim. Misalnya itu sangat cantik, amat indah tuh. Anonim, misalnya itu sangat panas, amat dingin gitu. Hiponim dan hipernim. Terus selanjutnya relasi makna kalimat. Sinonim, contohnya itu dia pergi ke sekolah, terus ia berangkat menuju sekolah gitu. Anonim dan implikasi. Selanjutnya itu relasi makna teks. Itu tuh koherensi dan kohesi yang membuat teks mudah dipahami. Ketetapan dalam menjelaskan relasi makna memerlukan definisi yang jelas, contoh yang relevan, konteks yang tepat, dan penjelasan tentang pengecualian dan perbedaan pemahaman relasi makna membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang keempat, yaitu ketetapan dalam menjelaskan hakikat dan ruang lingkup relasi perubahan makna. Oke, perubahan makna atau semantik perubahan adalah cara di mana makna kata atau frasa berubah seiring waktu. Ini adalah proses alamiah yang terjadi dalam semua bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna antara lain perubahan sosial dan budaya, kontrak bahasa, penggunaan metafora dan metonimi, evolusi linguistik, dan pengaruh budaya populer. Ada beberapa jenis perubahan makna seperti perluasan makna, penyempitan makna, pergeseran makna, pejorasi, dan ameliorasi. Ketetapan dalam menjelaskan perubahan makna mencakup identifikasi faktor penyebab, memberikan contoh konkret, menghindari kesalahpahaman, menjelaskan konteks historis, dan perkembangan makna. Dengan memahami perubahan makna, kita bisa lebih mengerti bahasa, sejarah, dan budaya, serta berkomunikasi dengan lebih baik. Ini materi yang terakhir, materi yang kelima, adalah ketetapan dalam menjelaskan medan makna dan komponen makna. Medan makna dan komponen makna adalah penting dalam semantik yang mempelajari makna. Medan makna adalah kumpulan kata atau frasa dengan hubungan makna tertentu dan dapat memiliki struktur hierarki. Contohnya, medan makna warna mencakup kata seperti merah dan biru. Memahami medan makna membantu kita mengklarifikasikan kata, memahami hubungan antar kata, dan menentukan makna dalam konteks tertentu. Komponen makna adalah bagian kecil dari makna kata atau frasa yang dapat diidentifikasi melalui analisis semantik. Contohnya itu komponen makna kata kucing, termasuk hewan dan berbulu. Memahami komponen makna membantu menganalisis makna secara rinci dan memahami perubahan makna dalam konteks yang berbeda. Ketepatan menjelaskan medan makna ini dan komponen makna meliputi penggunaan definisi yang jelas, contoh relevan, analisis mendalam, dan aplikasi praktis dalam bahasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.